kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia, kata Yesus, tidak mengatakan aku. Oke? Dia mengatakan aku atau dia? Oke, gini ya. Tunggu. Saya tanya dulu. Anda tadi bertanya, saya jawab tanya lagi. Silakan. Yesus mengatakan aku atau dia? Dia menyebutkan kata dia, kata ganti dia. Kenapa bisa? Oke, itu bentuk atau cara berkomunikasi. Sekarang pun kita bisa. Saya Pak kasih nanti. Kalau enggak, jangan akal-akalan. Ini kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia. Kenapa dia mengatakan dia? Apakah karena Yudas itu anak manusia atau anak ayam? Oh, jadi oke, buat kesimpulan saja. Jadi menurut Anda yang dimaksud pasal 17 pasal 20 Yudas Iskariot. Anda salah. Mau bukti? Besar. Mau bukti? Oh, Anda sedang berdialog dengan ahli kita, bukan bahlul kitab. Oh, mau bukti? Anda mau bilang bukti? ahli kitab enggak apa-apa. Mau Angkat bukti? diri sendiri aja. Ya silakan. Oke. Matius 12 nomor 40. Seperti Yunus tinggal ketika diminta oleh Yesus kemudian di Matius 12 ini, Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan tidak setia ini meminta tanda, dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari 3 malam, betul? Oke. Bangkit pada hari ketiga, betul? Ya. Itu tanda untuk siapa? Angkatan? Apa yang mau Anda kesimpulkan? Tunggu dulu. Anda. Itu tanda untuk angkatan? Ya untuk orang Yahudi. Itu kan dililit lagi lidahnya. Lidahnya terlalu panjang, saudaraku. Lidahmu terlalu panjang, kawan. Yesus mengatakan, pada saat orang Farisi samar dan ahli Taurat datang kepada Yesus, mereka berkata, wahai guru, Rabam, berikan kami tanda. Yesus menjawab apa? Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? 3 hari 3 malam. Maka Yesus mengatakan, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sabar supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit, dan itu adalah tanda jahat untuk angkatan jahat. Oke, sudah Bang? Sudah? Oke, Bang. Sudah. Saya ikuti Abang, lompat sana lompat sini. Kok lompat sana lompat sini? Yang bawa Matius tadi 20 siapa? Bung, yang bawa Matius 20 tadi siapa? Anda enggak usah jawab dulu, Bang. Saya komentari Anda. Nanti komentari. Iya, lanjut. Oke, saya komentari Abang. Abang nanti boleh komentari saya. Yang penting jangan ke pribadi, ya. Jangan ke pribadi lah. Nah, gini. Ya, tapi kalau Anda tidak mau pribadinya disebut, perbaikan etika yang baik. Jangan melilit lidah. Oke? Siapa silakan. Melilit lidah, Bang? Anda Ingat PR Anda masih satu. Tunjukkan Taurat itu adalah kutub. Saya tunjukkan. Bang sudah ketemu kita di room yang lain. Saya sudah buktikan. Abang tidak terima atau tidak terima itu soal Anda, ya. Oke. Silakan. Saya buktikan. Saya akan buktikan, Bang, ya. Ini ya dikenal. Yang Pasik tadi Yudas. Udah selesai. Sekarang yang terkutuk lagi, silakan. Tapi tidak ada kaitan dengan penyaliban. Nggak bisa. Anda yang bilang tadi, silakan buka rekaman. Saya bilang tidak ada kaitannya dengan penyaliban. Iya, baru saya jawab. Memang tidak ada kaitannya dengan penyaliban terkait dengan orang yang terkutuk di atas tiang salib itu. Oke, sudah. Nah gini Bang. Abang coba pakai tanda Yunus, ada abang kemana-mana, tidak apa-apa. Saya mah tidak berdiri di pihak saya secara pribadi, tapi saya berdiri menyatakan apa isi Bible yang sesungguhnya. Tadi saya baca Bible loh. Iya, justru itu. Bible yang Anda baca itu, Anda berdiri di sana sebagai hakim. Saya pikir itulah yang salah dari Abang. Dan Anda sebagai terdakwa kan? Bukan. Iya kan? Anda justru menghakimi. Tidak ada ke saya menghakimi Bible. Anda membuat Yesus terkutuk. Anda membuat Yesus mati. Anda terdakwa. Karena itu kata Bible. Bible aja Anda larang. Bagaimana kemudian dengan Yesus yang mengatakan dia. Anda jangan serang saya karena saya bukan pendiri Kristen. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Gini loh Bang.
Coba. Bang, supaya argumentasi abang itu bagus narasinya, serang aja Bible. Biblenya aja Anda serang. Ini saya serang Bible, Bang, dan Anda gitu. tampil sebagai Jadi bilang pembela. Jadi kalau Anda mau serang Bible bilang gini, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah gitu. Oh, saya tidak berani mengatakan itu. Saya hanya menguraikan apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Mengakui Bible firman Allah. Oke, makasih. Nah, jadi gini. Nah, itu melilit lagi kan lidahnya sampai ke telapak kaki. Ya Allah ya Karim. Oke, yuk ya. Makanya jawablah. Dijawablah. Kenapa Anda tidak berani ke Bible? Ini Bible, saya Bible. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Topik ke diskusi Bang ya. Jadi gini. Anda lari ke tanda Yunus. Justru karena itu angkatan jahat. Anda kan beriman nih. Hari ketiga bangkit. Itu kan tanda Yunus. Berarti Anda pengikut angkatan jahat. Sudah selesai kan? Iya Bang ya. Lanjut. Kasih saya waktu ya. Silakan. Jadi gini. Sejak hadirnya Yesus, apa yang dipresentasikan oleh Matius justru adalah penolakan terhadap Yesus sebagai Sang Mesias. Maka Injil Matius sebenarnya dipakai oleh Allah dalam ilham roh untuk mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama. Tapi ternyata Yesus terus mengalami penolakan-penolakan. Lalu pasal 12, di mana kita tadi berdiri untuk membicarakan itu, pasal 12 Yesus dituduh sebagai Beelzebul. Nah, untuk menjelaskan itulah, maka Yesus mau berkata begini, kalian ini betul-betul tidak akan percaya. Sulit untuk percaya. Maka inilah bagi kalian, supaya kalian paham, ini loh tanda Yunus, ada tanda Yunus. Maka dia sebutlah dengan itu karena Yesus sangat senang. Anda boleh tolak, satu-satunya orang yang menolak di muka bumi ini bahwa Yesus memakai gelar anak manusia di dalam Injil Matius. Ya, selain Injil Yohanes, Yesus terlalu banyak menggunakan dirinya sebagai anak manusia. Nah, maka anak manusia yang disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-12 itu jelas dirinya. Bagaimana dirinya? Lihatlah nanti tanda Yunus itu loh. Tanda Yunus itu di perut ikan lalu 3 hari lalu keluar gitu loh. Nah, tanda itulah yang dinyatakan oleh Yesus bahwa anak manusia akan mati, akan diserahkan, lalu akan diselibkan, lalu akan dikuburkan, lalu akan bangkit. Itu loh maksudnya itu. Tapi Anda mau tidak percaya atau tidak terima, tidak apa-apa. Ya mungkin itu sudah patron pikiran Anda. Tapi tidak apa-apa. Tapi jelas begini, balik dulu. Istilah anak manusia yang tadi saya kutip di dalam Matius pasal 20, Anda bilang itu adalah Yudas. Anda diketahui seluruh orang Kristen, tidak usah Kristen lah, tidak usah. Tapi suruhlah orang yang non-Kristen membaca seluruh Injil Matius. Siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Apakah itu Yudas atau Yesus namanya sendiri? Kristen, Enggak. Kan saya bilang, silakan suruh orang yang lain baca. Jangan orang Kristen, kan saya sudah bilang. Silakan. Tapi jangan dengan frame atau kacamata yang sudah dikamiri. Dari nol aja. Dari nol. Ini apa yang Anda sedang bahas ini? Saya hanya mau membantah dan sekaligus Anda tidak bisa membuktikan bahwa anak manusia yang dipakai Yesus untuk dirinya, bahwa dia yang disalib itu, Anda kan di situ poinnya. Anda bilang itu adalah Yudas. Ini kayak curhat jilid 2 dia ini. Akan Anda bilang itu Yudas, saya bantah. Nah lalu Anda lompat ke sana. Oh lihat tanda Yunus. Loh, Anda yang lari ke tanda Yunus. Kan saya hanya bilang begini, buktikan bahwa Injil Matius pasal 20 itu yang Anda bilang itu adalah anak manusia untuk Yudas. Buktikan, kan saya bilang. Lalu Anda sudah lari ke tanda Yunus, lari ke mana-mana. Ini jawab dulu lah saya. Mana kan itu tadi pertanyaannya. Mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yudas lah yang dimaksud anak manusia? Karena jelas dalam pemberitaan kematian Yesus selalu dia menggunakan anak manusia. Lalu Anda bilang oh itu Yudas. Nah, buktikanlah itu. Jangan Anda mengatakan saya loncat ya. Saya kasih Anda data Matius 24 nomor 26. Ini perkataan Yesus. Ya. Matius 26, sorry. Matius 26 nomor 24. Anda lihat, Anda baca di sana. Ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Nah, ini Yesus berkata demikian. Anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Anak manusia yang dimaksud di sini siapa? Yesus. Yesus. Apa yang tertulis tentang Yesus tentang kepergiannya? Ya dia kan pergi. Kenapa? Ya, yang tertulis. Ini kan sudah tertulis.
Ya, terus? Pada saat Yesus berkata di Matius ini, di situ jelas Yesus mengatakan ada tertulis tentang kepergian anak manusia Yesus. Oke. Di mana tertulis? Oke. Gini ya, kata pergi di dalam Injil Matius itu, di dalam konteks itu akan Anda temukan. Di dalam konteks itu Anda temukan di dalam ayat yang sama. Saya baca. Anak manusia memang akan pergi. Oke. Apa yang dimaksud dengan pergi itu kan tadi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi, Yudas, kata kepergian berkaitan dengan penyerahan. Sekarang dia. Ya, bagus. Nah, sekarang kepergian Yesus itu tertulis di mana? Kata-kata kepergian soal Yesus, soal kepergian soal Yesus. Kalau Anda bilang mau di ayat ini, tidak ada, mari kita diam. Kan gitu kan? Yesus dengan kata lain mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Oke, mari. Saya bilang Anda, dapat. Jadi kata kepergian itu, maka saya bilang begini, saya bukan lari, tapi saya hanya mau menegaskan begini loh. Kalau Abang jeli memperhatikan kata-kata saya, sebenarnya tidak ada persoalan. Jadi gini, kalau kita mau menjelaskan kata kepergian Yesus hanya di ayat itu, tidak ada penjelasannya. Maka kalau tidak ada penjelasannya, kita diam. Kan begitu kan? Nggak bisa. Ada tertulis tentang dia, Bung. Jangan Anda diam. Anda belajar. Makanya saya bilang begini. Supaya Anda jangan bilang ke saya, oh jangan lari. Itu maksud saya. Nah sekarang saya keluar dari ayat itu. Paham enggak, Bang? Jadi Yesus itu mengatakan, aku memang pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Sedangkan yang menyerahkan aku akan celaka. Dialah yang akan disalib. Tidak, Bang. Nah, ini lagi. Ini Yesus nih. Anak manusia memang akan pergi dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti tentang dia berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Karena dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Akan tetapi celakalah manusia juga. Yudas juga anak manusia. Anak manusia. Selesaikan, baru nanti saya ngomong, dikasih kesempatan ngomong. Selesaikan aja, nanti saya akan ngomong. Iya, tapi pakai otak ya, menerima narasi saya. Adalah lebih baik kemudian orang ini sekiranya ia tidak dilahirkan, saking celakanya orang ini, saking celakanya yang telah menggantikan dia. Nah sekarang dikatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Grapo artinya sudah tertulis. Sebelum penulis-penulis Bible, penulis perjanjian baru menulis surat-suratnya tentang Yesus, lebih dulu sudah ada tertulis tentang dirinya. Di antaranya Amsal 11:8 yang tadi. Amsal 21 nomor 18. Dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang tertulis tentang Yesus. Bahwa dia akan diselamatkan. Bahwa dia akan digantikan oleh sang pasek. Jangan Anda pakai yang baru akan tertulis. Tapi pakai yang telah tertulis. Karena sudah ada. Berarti yang dipakai untuk menilai kepergian